mahasiswa-mahasiswi farmasi semester 4 program studi farmasi yang saya banggakan dan saya kasihi. Kembali lagi di video kali ini kita akan membahas topik tentang pembelanjaan, perbankan, dan biaya dalam usaha farmasi dengan mata kuliah manajemen farmasi dan jumlah SKS sebanyak 2 SKS. Baiklah, kita masuk ke materi, yaitu tentang pembelanjaan, di mana pembelanjaan adalah kebutuhan akan dana dan penggunaannya. Pembelanjaan perusahaan yaitu usaha mendapatkan dan menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan finansial dan tujuan lainnya menurut program tertentu. Tujuan dari pembelanjaan antara lain berusaha memperoleh dana yang diperlukan dengan sedikit pengorbanan atau biaya. Penggunaan dana untuk mendapatkan manfaat yang maksimum, serta menghasilkan laba yang optimal. Ada 2 jenis kegiatan pembelanjaan. Yang pertama, pembelanjaan aktif, yaitu penggunaan dana yang diperoleh. Sedangkan pembelanjaan pasif, yaitu usaha mencari, memperoleh, atau menarik dana ke dalam perusahaan. Modal dibedakan di dalam 2 jenis, yaitu modal lancar dan modal tetap. Modal lancar adalah atau disebut juga dengan modal berputar karena tertanam dalam barang-barang yang lancar berputar dari bentuk yang satu menjadi bentuk yang lain secara kontinu di dalam jangka waktu operasional. Sedangkan modal tetap yaitu modal yang diinvestasikan ke dalam barang-barang tetap, tidak mengalami perubahan selama jangka panjang. Barang tetap atau fixed asset tetap selama beberapa operating period. Sifat modal, ada modal konstan dan modal variabel. Modal konstan yaitu modal tetap dalam aktiva dalam jangka panjang sebagai suatu kebutuhan. Modal konstan dapat berada dalam barang lancar maupun barang tetap. Contohnya, inventaris dana dan alat perusahaan. Sedangkan modal variabel adalah modal yang kebutuhannya berubah-ubah, hanya sekali-kali diperlukan oleh perusahaan. Sumber pembelanjaan itu terdiri dari 3 sumber, yaitu sumber intern yang bisa berasal dari laba, sumber ekstern yang bisa berasal dari pinjaman, dan tambahan investasi yang berasal dari modal baru dari pemilik organisasi tersebut. Kita masuk ke perbankan, di mana pengertian bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas peredaran uang. Menurut fungsinya, bank dibedakan atas 4, yaitu bank sentral atau yang kita kenal dengan Bank Indonesia atau BI, bank umum, bank tabungan, dan bank pembangunan. Sedangkan menurut status kepemilikan, bank dibedakan jadi 2, yaitu bank pemerintah dan bank swasta. Contoh bank pemerintah yaitu BNI, Mandiri, BRI, Bank BTN. Aktivitas atau produk atau jasa dari bank yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa-jasa perbankan. 2. Memberikan kredit bagi pengusaha. 3. Memberikan simpanan uang dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Jasa-jasa perbankan yang lain juga bisa kita lihat dari contohnya pengiriman uang ke luar negeri, pembayaran berkala atau delegasi kredit, inkaso, safe deposito box, bank garansi, ekspor, impor, transfer, dan traveler checks. Jenis-jenis kredit yang biasa ada di bank antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit offshore, kredit onshore, kredit konsumen, kredit cash, collateral credit. Simpanan uang bisa berupa deposito dan tabungan. Kita masuk ke biaya. Biaya adalah pengorbanan yang tidak dapat dihindarkan
dapat diduga dan hubungannya dengan proses produksi dapat diukur secara kuantitatif. Biaya berbeda dengan pengorbanan. Kalau pengorbanan adalah setiap nilai habis terpakai dalam proses produksi. Pengorbanan itu ada jika alat-alat yang dikorbankan dalam proses produksi itu mempunyai nilai. Sedangkan pemborosan yaitu setiap pengorbanan yang tidak merupakan biaya. Jadi pengorbanan dikurangi biaya adalah pemborosan. Pemborosan bukan biaya, sehingga tidak boleh dimasukkan ke dalam harga pokok, namun harus diperhitungkan ke dalam rugi laba perusahaan. Biaya dapat dibagi menurut jenis dan menurut tempat terjadinya atau division cost. Menurut jenisnya, biaya terdiri dari upah, gaji, bahan baku, biaya administrasi, dan biaya sosial. Sedangkan menurut tempat terjadinya atau division cost, biaya dibagi menjadi biaya seksi gudang, biaya penjualan, biaya seksi administrasi, biaya seksi kendaraan. Menurut hubungannya dengan aktivitas perusahaan, biaya dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap biaya yang jumlahnya tetap setiap bulan, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berbeda-beda. Kemudian menurut hubungannya dengan barang atau jasa yang dihasilkan, dibagi menjadi 5, yaitu kelompok pemakaian bahan baku langsung, kelompok upah langsung, kelompok biaya produksi tak langsung, biaya penjualan, dan biaya administrasi dan umum. Itulah tadi materi tentang perbankan biaya dalam usaha farmasi. Terima kasih.